ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Ini adalah video yang akan dikerjakan oleh siswa. Menarik bukan? Untuk kegiatan listening, kami menggunakan video interaktif dengan Edpuzzle. Mengapa Edpuzzle? Karena pembuatannya mudah, cepat, dan dapat disesuaikan sesuai tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana pembuatannya? Berikut caranya. Klik search engine Anda dan klik edpuzzle.com. Untuk masuk ke laman Edpuzzle pun sangat mudah. Anda hanya perlu klik login, lalu pilih I am a teacher, dan pilih sign in with Google saja karena akan langsung terkoneksi dengan email Anda. Apabila search engine Anda belum terkoneksi dengan email, jangan khawatir, Anda akan diarahkan untuk sign in di email Anda. Berikut laman yang akan Anda temui. Edpuzzle dapat menghemat waktu Anda karena Edpuzzle sudah terhubung dengan media lainnya seperti YouTube, Khan Academy. Jadi Anda tinggal memilih video yang sesuai. Untuk menambahkan konten Anda dapat klik add content. Dan apabila Anda mencari video dengan judul yang sangat spesifik, dapat klik search content. Akan muncul banyak konten dengan judul tersebut. Anda dapat memilih yang sesuai. Tips dari saya adalah pilih video yang sudah ada tanda seperti titik-titik yang di sampingnya ada angkanya. Hal itu menandakan video tersebut sudah ada soal pertanyaannya. Anda juga dapat mengedit video itu dengan menambahkan atau mengurangi pertanyaan apabila diperlukan. Titik-titik tersebut adalah letak pertanyaan, dan ketika siswa akan memainkan video tersebut, pada menit-menit tersebut video akan terhenti dan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda atau open-ended questions akan muncul. Apabila Anda ingin menambahkan pertanyaan, dapat klik edit saja. Setelah selesai, Anda dapat klik assign. Menariknya, Edpuzzle terintegrasi dengan Google Classroom, jadi Bapak dan Ibu dapat mengintegrasikannya. Di sini saya tidak integrasikan karena Google Classroom yang saya pakai belum ada siswanya, jadi akan mudah apabila saya salin tautannya saja. Anda dapat juga mengeset tanggal dan pengumpulannya. Klik prevent skipping di mana siswa harus menjawab semua pertanyaan yang tersedia. Turn on CC itu untuk subtitle. Dan apabila Anda ingin mengintegrasikan dengan Google Classroom, dapat set post on Google Classroom. Di sini saya perlu untuk salin tautan, oleh karena itu saya klik public links dan copy tautan yang ada. Setelah itu, tautan saya tempelkan di Google Classroom. Bapak dan Ibu dapat mengunjungi Google Classroom kami untuk mendapat lesson plan dan kegiatan pembelajaran yang sudah kami buat. Kode Google Classroom dapat dilihat di website. Edpuzzle ini kami buat sebagai tugas, oleh karena itu kami pilih di assignment dan tempel tautannya di add link. Fungsi dan cara penggunaan Google Classroom dapat dilihat di video pertama kami. Lalu saya add topik dan set tenggat waktunya. Lalu, supaya siswa dapat mempelajari tentang unsur kebahasaan dan pesan yang disampaikan dalam materi tersebut, lirik lagu akan dibagi menjadi 3 bagian kecil. Siswa diminta untuk menganalisis unsur-unsur kebahasaan dan tujuan atau pesan yang terdapat pada bagian lirik tersebut. Mereka akan mengerjakan dalam kelompok berisi 3-4 orang. Dalam kegiatan ini banyak hal yang mereka dapatkan. Mereka dapat melatih critical thinking, communication skill, dan collaboration. Untuk mendukung kegiatan ini, kami menggunakan Google Docs. Mengapa Google Docs? Karena dengan media ini mereka dapat mengedit dan mengerjakan langsung bersama-sama pada waktu yang sama. Secara sederhana, Anda dapat membayangkan MS Word namun online. Hal ini dapat menjadi salah satu strategi apabila Anda sedang mencari media yang dapat memfasilitasi siswa berkolaborasi. Untuk mempersiapkannya sangat mudah. Anda dapat langsung membuka email Anda, lalu klik kotak-kotak kecil di samping foto profil Anda dan pilihlah Drive. Pilih New dan klik Google Docs.
Ini akan muncul di layar Anda, dan Anda akan mulai mengisi seperti mengerjakan di MS Word. Satu kelompok, satu Google Docs, karena isian yang dikerjakan berbeda. Di sini saya tempel salinan salah satu bagian lirik lagu beserta apa yang perlu mereka kerjakan. Untuk memudahkan pembagian kelompok, Anda dapat membaginya langsung. Di sini saya membuat 3 docs dengan proyeksi ada 3 kelompok. Setelah selesai, klik share, berikan nama dokumen yang dapat membantu Anda dalam mendistribusikan tautan. Lalu klik Get Shareable Link untuk menyalin tautan. Perlu diperhatikan pada bagian setting, apabila settingnya adalah Can View, mereka tidak akan bisa bekerja bersama karena mereka tidak dapat mengedit atau menambahkan apapun ke dalam file tersebut. Oleh karena itu, setting harus diubah menjadi Can Edit. Salin tautan dan masukkan ke Google Classroom. Setelah berhasil masuk ke Google Classroom, saya buat kegiatan Cidocs tadi sebagai assignment. Lalu tulis judul dan instruksi pengerjaannya. Tautan Cidocs tadi dapat diletakkan di instruksi atau sebagai attachment. Set tenggat waktu pengumpulan dan pilih topiknya. Inilah cara apabila Anda ingin meletakkan tautan Cidocs sebagai attachment. Setelah selesai, Anda dapat memilih apakah tugas ini akan langsung diunggah, simpan sebagai draft, atau diunggah sesuai dengan jadwal pengunggahan. Untuk kegiatan berbicara, siswa dalam kelompok yang sama akan mempresentasikan hasil analisis unsur kebahasaan dan pesan dari bagian lagu yang mereka dapatkan. Untuk menunjang kegiatan ini, saya menggunakan aplikasi Zoom. Zoom ini ada aplikasi video conferencing dan meeting yang mudah digunakan. Untuk menggunakannya, Anda perlu mengunduh terlebih dahulu aplikasi ini, dapat menggunakan laptop atau dengan smartphone Anda. Untuk mengamankan telekonferensi Zoom dari orang tak diundang dalam meetings, Anda dapat klik Meetings, lalu klik Edit, lalu tuliskan password di mana peserta meeting perlu memasukkan kata kunci untuk bergabung di Zoom meeting Anda. Setelah itu, nyalakan fitur Enable Waiting Room, di mana peserta perlu menunggu terlebih dahulu di dalam ruang tunggu sebelum mendapat persetujuan dari penyelenggara. Jadi Anda dapat memilih dan memantau siapa yang boleh untuk hadir dalam meeting Anda. Setelah selesai mengatur meeting, Anda dapat mengklik Save. Klik Send Invitation. Di sini saya pilih salin tautan untuk saya tempelkan ke Google Classroom. Salinan tautan saya tempel di bagian materi pada topik yang sama dengan kegiatan listening dan menuliskan judul dari materi tersebut. Dan saya pilih hari dan tanggal kapan tautan tersebut dapat terlihat oleh siswa. Ya, kurang lebih kegiatan untuk listening dan speaking sudah selesai. Di sini saya menambahkan kegiatan awal untuk brainstorming dan simulasi sebelum kegiatan utama listening dan speaking dilakukan. Dalam materi Google Classroom, saya masukkan pertanyaan-pertanyaan tentang topik pembelajaran. Pada saat yang dijadwalkan, siswa menjawab pertanyaan tersebut pada kolom komen dan saling memberikan respon dari satu siswa ke siswa yang lain. Kegiatan yang dirancang dan direncanakan dapat dilihat seperti pada laman Google Classroom ini. Di sini saya edit dan rapikan kembali sesuai dengan urutan kegiatan supaya tidak membingungkan baik saya sendiri sebagai pengajar dan siswa. Saya mengaturnya sebagai berikut. Pertama, dengan nomor di judul kegiatan. Ada Activity 1, Activity 2, dan sebagainya. Kedua, dengan menjadwalkan kegiatan berdasarkan urutan kegiatan. Misalnya jadwal kelas bahasa Inggris terjadwal pada tanggal 12 Mei pukul 9 dan tanggal 13 pukul 9. Jadi Activity 1 saya jadwalkan dapat dilihat siswa pada tanggal 12 Mei pukul 9 dan kegiatan kedua dapat dilihat siswa pada pukul 9.25 dan sebagainya. Kegiatan ini akan muncul satu persatu di Google Classroom siswa sehingga siswa tidak kebingungan dalam mengikuti alur kegiatan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dapat mengaturnya sesuai dengan durasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hal yang paling penting selain itu adalah Bapak dan Ibu sudah menginformasikan agenda kegiatan kepada para siswa 1 hari sebelum kelas dimulai. Bisa melalui ketua kelas atau langsung pada grup pesan yang Bapak Ibu punya, sehingga para siswa tahu apa yang mereka lakukan dan sudah mendapat bayangan apa yang akan mereka lakukan pada jadwal kelas Bapak dan Ibu. Satu tips lagi yang dapat saya berikan. Pertanyaan, bagaimana siswa tahu atau memahami unsur kebahasaan apabila pengajar tidak mengajarkannya? Jadi, bagaimana bisa? Jawaban akan sangat mudah. Saya akan menjawab, biarkan siswa mengeksplorasi sendiri dan mencari sendiri jawabannya. Namun, tugas Bapak Ibu sebagai fasilitator jangan terlupakan. Tugas kita sebagai fasilitator adalah memberikan tuntunan kepada mereka. Di sini pada unsur kebahasaan saya masukkan website atau infografik yang dapat mereka baca sendiri. Jadi biarkanlah mereka mengeksplorasi dan mencari jawabannya sendiri. Untuk melihat apakah betul siswa paham unsur kebahasaan tersebut, Bapak dan Ibu dapat menanyakannya pada saat diskusi di Zoom meeting atau memberikan kuis sederhana sebagai konfirmasi apakah mereka betul paham atau tidak. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!